Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu bi Syarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurrumiyah, buah karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriyah. Pembahasan kita sekarang pada jamak taksir, ya. Sebelum itu kita bacakan dulu matannya, ya. Mawadhi'u ad-dhammati. Qal fa amma ad-dhammatu fatakunu 'alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a: al-ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannathi as-salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya, sekarang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, al-ismil mufradi, ya. Tempat pertama yang dimana tanda rofaknya dengan dhammah, ya. Tanda rofaknya dengan dhammah. Sekarang insyaallah kita akan masuk ke jam'it taksir, ya. Jamak taksir. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada jamak muannats salim. Kemudian ada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, keempat tempat ini nanti dia dirofa dengan dhammah, dengan tanda asal rofa. Isim mufrad sudah kita jelaskan sebelumnya, ya. Ma laisa musannan wala jam'an, dia bukan isim musanna dan bukan pula jamak, baik itu jamak taksir maupun jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan bukan pula mulhaq bihima. Kita sekarang masuk ke jamak taksir. Wa amma jam'ut taksiri fal muradu bihi, dan adapun jamak taksir maksudnya adalah ma dalla ala aktsar, ya. Ma dalla ala aktsara min itsnaini awisnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Nah, jadi jamak taksir itu maksudnya adalah sesuatu yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan lebih dari dua, ya, lebih dari dua, baik muzakkar maupun muannats. Tidak cukup sampai di situ, ya. Tidak cukup sampai di situ, dibarengi dengan adanya perubahan bentuk mufrad. Nah, ini yang membedakan dia dengan jamak yang lain, ya. Dia tidak cukup lebih dari dua dan juga harus dibarengi dengan perubahan bentuk mufrad, ya. Kita teruskan. Wa anwa'u at-taghayyuri al-mawjudati fi jumu'it taktsiri sittatun, ya. Jenis-jenis perubahan yang ada pada jamak taksir ada 6, ya. Jadi perubahan-perubahan bentuk mufrad ini
ada 6. Yang pertama, taghayyurun bisyakli laisa ghairu, ya. Perubahan pertama ada pada perubahan harokat, ya. Nahwu asadun wa usudun, ya. Asadun dan usudun. Usudun ini sebenarnya usudun, ya, bi dhammi asin, ya. Usudun itu jamak, mufradnya asadun. Kita lihat bentuk mufradnya asadun, kemudian kita lihat juga bentuk jamaknya usudun, ya. Ketika dijamak ke jamak taksir, ternyata ada perubahan pada bentuk mufradnya. Nah, perubahan inilah yang kita namakan dengan jamak taksir. Dalam poin pertama ini perubahannya di perubahan harokat. Wa namirun, jamaknya numurun. Dan begitu juga dengan numurun, ya. Ada perubahan pada bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya namirun, bentuk jamaknya numurun, ada perubahan, ya. Bentuk jamaknya numurun, bentuk mufradnya namirun, ya. Ada perubahan pada bentuk mufradnya. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadainil misalaini muttahidah. Sesungguhnya huruf mufrad dan jamak pada kedua contoh ini muttahidatun. Jadi dari segi huruf sama, ya. Baik bentuk mufradnya asadun maupun bentuk jamaknya usudun, jenis hurufnya sama, ya. Sama. Begitu juga dengan namirun, numurun, jenis hurufnya sama, ya. Wal ikhtilafu wal ikhtilafa bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Dan sesungguhnya perbedaan pada bentuk mufrad dan jamak itu hanya pada harokatnya saja. Betul, kita perhatikan kata asadun, kita perhatikan kata usudun, ya. Bentuk mufradnya asadun, bentuk jamaknya usudun, ya. Perubahannya hanya di harokatnya saja, ya. Ketika dijamak ke jamak taksir usudun, terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya asadun bi fathi al-hamzati wa fathi as-sin, ya, bi fathi al-hamzati was-sin. Nah, kemudian perubahan yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghairu. Perubahan pada pengurangan huruf. Nahwu tuhamatun, ya, ini mufradnya. Mufrad itu bentuk tunggal, ya. Wa tuhamun, tuhamun ini jamaknya. Kalau mufrad itu 1, kalau musanna itu 2, kalau jamak lebih dari 2, ya, 3 dan seterusnya. Wa tukhamatun, ya. Kita perhatikan bentuk mufradnya tuhamatun, bentuk jamaknya tuhamun. Bentuk mufradnya tukhamatun, bentuk jamaknya tukhamun. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadhil kalimati wa huwa at-ta'u. Kamu mendapati jamak, ya, tuhamun qad naqasa harfan, telah berkurang, ya, telah berkurang satu huruf, ya, telah berkurang satu huruf. Wa huwa at-ta'u, yaitu ta.
Kita perhatikan kata tuhamun dan tuhomun. Ini bentuk jamak. Bentuk jamak. Ya, perubahan dari bentuk mufrad tuhamatun ke tuhamun itu terjadi pengurangan satu huruf. Huruf apa itu? Huruf atta. Begitu juga dengan kata tukhamun. Ini jamak. Bentuk mufradnya apa? Tukhamatun. Nah, perpindahan atau ketika kita jamak tukhamatun ke tukhamun itu terjadi pengurangan satu huruf, ya. Terjadi pengurangan satu huruf. Huruf apa yang kurang? Huruf ta, yaitu ta marbutah. Wa bakil hurufi ala haliha fil mufradi, dan sisa huruf yang lain seperti kondisi dia di isim mufrad. Adapun sisa huruf yang lain tidak mengalami perubahan. Tetap ada. Yang mengalami perubahan hanyalah pengurangan satu huruf dari bentuk mufrad, yaitu ta marbutah. Yang ketiga, taghayyurun biziyadati laisa ghairu. Ya, perubahan yang ketiga ini adalah perubahan dengan memberikan huruf tambahan. Nahwu sinwun wa sinwanun. Fi mithli qawlihi ta'ala sinwanun ghairu sinwanin. Kita perhatikan bentuk mufradnya itu sinwun, bentuk jamaknya sinwanun. Nah, kita perhatikan bentuk jamaknya sinwanun. Dari bentuk mufrad ke bentuk jamak itu terjadi penambahan huruf. Berapa huruf? 2, alif wa nun. Nah, jadi jenis ketiga ini perubahannya berupa penambahan huruf dan dia termasuk jamak taksir. Yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Ya, perubahan. Yang keempat, dia perubahan pada harokat dan disertai dengan pengurangan huruf. Contohnya apa? Sarirun, ini mufradnya. Jamaknya sururun. Ada nggak perubahan di harokat sururun? Ada. Yang awalnya sarirun jadi sururun, terjadi perubahan harokat. Kemudian apakah di situ ada pengurangan huruf? Ada. Ketika jadi jamak taksir ada huruf ya yang dibuang. Ya. Begitu juga dengan kata kitabun kutubun. Mufradnya kitabun, jamaknya kutubun. Kita perhatikan kutubun. Ya, bentuk jamaknya. Apakah ada perubahan harokat? Ada. Ada perubahan harokat dari harokat isim mufradnya. Kemudian apakah ada pengurangan huruf? Ada. Ada pengurangan huruf dari bentuk mufradnya. Huruf apa yang dikurangi? Huruf yang dibuang itu adalah huruf alif. Nah, begitu juga wa ahmaru wa humrun wa abyadu wa bidun. Ya, terjadi perubahan harokat dan bersamaan dengannya ada pengurangan huruf, ya, dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Kemudian yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'aziyadati. Perubahan pada harokat bersamaan dengan adanya penambahan huruf. Contoh, sababun, asbabun. Bentuk mufradnya sababun, bentuk jamaknya asbabun. Apakah terjadi perubahan pada harokat? Iya, ada. Yang awalnya sababun jadi asbabun. Ada perubahan harokat di situ. Ya. Kemudian apakah di situ ada penambahan huruf? Ada. Di isim mufrad tidak ada alif, di jamak ada alif. Kemudian di mufrad nggak ada hamzah. Ketika di jamak ada hamzah. Begitu juga dengan kata yang lain seperti batalun, abtalun, hindun, hunudun. Hindu, hunudu.
sab'un, siba'un, dhi'bun, dhi'abun, syuja'un, syuja'anun. Nah, kemudian yang keenam, ini yang perubahan terakhir ya. Taghayyurun fi syakli ma'az-ziyadati wan naqsi jami'an. Nah, ini perubahan, semua perubahannya terkumpul pada satu poin ya. Di situ ada perubahan harokat, di situ ada penambahan huruf, dan di situ ada pengurangan huruf. Ya, semuanya berkumpul. Contohnya apa? Seperti karimun kuroma'u. Kita perhatikan bentuk mufradnya, karimun. Bentuk jamaknya kuroma'u. Apakah di situ dari mufrad ke jamak apakah ada perubahan harokat? Ada. Ya, ada. Bahkan semuanya berubah harokatnya. Kemudian di situ apakah ada perubahan apakah ada penambahan huruf? Ada. Ya, ada. Kemudian di situ apakah ada pengurangan huruf? Ada. Huruf apa yang dikurang di sini? Huruf yang dikurang di sini adalah huruf ya. Ya, huruf ya. Nah, begitu juga dengan kata yang lain, raghifun, rufanun, katibun, kutabun, wa amirun, wa umara'u ya. Nah, jadi ada 6 perubahan ya, ada 6 perubahan. Jadi mana 6 perubahan ini semuanya perubahan dari bentuk mufrad ke bentuk jamak. Ini dia masuknya ke jamak taksir ya. Jadi Anda ulangi, ke 6 perubahan tadi yang kita sebutkan dari 1 sampai 6 itu dia secara fokus membahas tentang perubahan yang terjadi pada jamak taksir. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bid-dhammati. Nah, jenis-jenis ini ya, jenis-jenis yang 6 ini dari awal sampai 6 tadi, kulluha takunu marfu'atan bid-dhammati, seluruhnya dirofa dengan dhammah, dhammah. Sawa'un akanal muradu min lafzil jam'i mudzakkaran, baik yang dimaksudkannya itu dari lafaz jamak mudzakkar seperti rijalun, kutabun ya, am kanal muradu minhu muannatsan, baik yang dimaksud dengannya itu berupa muannats seperti hunudu ya, baik dia jamak taksirnya muzakkar maupun jamak taksirnya muannats tetap dirofa dengan dhammah, tanda asal rofa. Iya. Cukup sampai di situ, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.